Ya, perkenalkan, nama saya Denny Hartanto dengan NPM 1906356 dan rekan-rekan saya Alexander Ronaldi dan Jeremy Anthony akan mempresentasikan tugas Magnum kami. Saya mendapatkan bagian untuk mengcoding dari mengcoding Gauss elimination di ini. Jadi saya ingin menjelaskan codingnya ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu import numpy as np sehingga lebih mempermudah pemakaian penulisan numpy-nya menjadi lebih pendek np seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada eh, pendefinisian matriksnya beserta dengan hasilnya. Jadi A-nya ini merupakan yang bagian kiri ini dan yang B itu yang sebagian sebelah kanan. Kemudian di sini ada digunakan np.array. Jadi array ini maksudnya itu sebagai himpunan. Jadi daripada saya melis satu-satu, saya list seperti A11, A11, A12, A13 segala macamnya itu ini langsung dibuat menjadi seperti ini. Sehingga memper, sehingga memperpendek eh, panjang kodenya. Jadi ini yang tertulis di sini merupakan eh, baris. Jadi ini 213, kemudian di baris keduanya itu 1-1 2, kemudian baris ketiga itu 4 3 5. Kemudian di sini digunakan float. Floatnya ini merupakan fungsinya ialah sehingga hasilnya itu lebih akurat dan katanya seperti rupiah yang 100,00 itu sehingga dia lebih jelas, lebih bulat bahasanya. Ini juga di sama seperti di atas, cuma dia hasilnya cuma satu. Kemudian ini n sama dengan len a. Len ini digunakan adalah kenapa digunakan adalah karena dia itu fungsinya membalikan jumlah data yang dipunyai oleh A. Jadi misalkan ini di A-nya ini dia ada satu baris, dua baris, dan tiga baris sehingga dia n-nya itu menjadi 3 yang nanti akan berguna di ke bawahnya di iterasinya. Sehingga ini selanjutnya ada for k in range 0-1 0, n-1 ini merupakan batasnya 0 sampai n-1 karena perlu diingat bahwa Python itu dimulai dari 0 sehingga ini k-nya ini sebagai penanda kolom dan i-nya ini sebagai penanda baris. Jadi for i in range k plus 1 ini n sampai dengan n. Kemudian ini jika if jadi jika a i, k ini tidak sama dengan 0, maka ini bisa dilanjutkan. Lamnya ini merupakan fungsi baru dan lamnya ini digunakan didefinisikan seperti ini. Jadi A21 dibagi A11. Itulah mengapa dia hasilnya bisa mirip seperti yang ini. Jadi lamnya ini sebagai pecahan ini. Kemudian ini adalah cara untuk menghitung baris terbaru. Jadi I sama dengan I, KN. Jadi misalkan di yang paling baru ini baris baru. Jadi ini baris tersebut dikurangi dengan uh, lamnya, atau pecahan ini dikali dengan yang dijadikan referensi. Jadi seperti ini dia A2 dikurang A21 dibagi A11, A11 dikali A1 untuk mencari A2 yang baru. Kemudian B juga mengikuti langkah yang sama seperti ini. Jadi dia akan seperti Gauss elimination nanti akhirnya akan
bisa terlihat nanti. Dan ini ada pen, matrix A, ini segala macamnya itu digunakan untuk melihat matrix A-nya itu seperti apa. Kemudian ini untuk mencari nilai X-nya. Jadi X sama dengan np.zeros n float. Float tadi seperti yang tadi sama. Dan zeros ini menandakan dimensinya. Kemudian ini for m in range n min 1, min 1, min 1. Ini digunakan untuk mencari xm-nya atau x1, x2 atau x3-nya dalam matrix. Jadi ini B. Jadi ini nilai B akyot. Jadi dengan kata lain yang di sini itu dikurang np dot ini digunakan untuk memanggil hasil perkalian produk. Jadi dot product ini. Dot product dari A M, M plus 1 ini dengan X yang ini. Jadi ini jadi seperti ini. Rumusnya ini sama seperti ini. Kemudian dibagi dengan A M M. Kemudian ini tinggal di kopas pengen nilai X berapa, X1, X2, X3, dan kalau misalkan di run dia jadi seperti ini. Jadi ini ada matrix A yang telah dilakukan Gauss elimination. Jadi hasilnya itu 2, 1, 3, 0, min 1,5, 0,5, 00, min 0,0, min 0,6667. Dan ini ada nilai X1-nya. Jadi bisa dilihat ini nilai X1-nya itu min 2, nilai X2-nya itu 1, dan nilai X3-nya itu min 2. Sekiranya seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah perbedaan dari direct dan indirect. Apa sih perbedaannya? Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai direct. Apa sih itu direct? Direct ini adalah pengertiannya calculates the solution after performing a finite series of computational operation atau direct counting. Jika di bahasa Indonesia kan kita harus menghitung solusi setelah melakukan serangkaian operasi komputasi yang dibatasi atau nama lainnya perhitungan secara langsung. Lebih baik digunakan pada menyelesaikan masalah-masalah matriks yang kecil dan contohnya adalah Gauss elimination method. Lanjut. Perkenalkan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Antoni Gunawan dengan NPM 19063562003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indirect method. Jadi, indirect berarti approaches the solution by improving an initial guess until the error is negligible atau iterative approximation. Nah, jika di bahasa Indonesia kan, maka akan berarti mendekati solusi dengan meningkatkan tebakan awal hingga kesalahan dapat diabaikan, yaitu aproksimasi yang iteratif. Nah, indirect ini sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan matriks sparse yang besar. Matriks sparse adalah matriks yang memiliki sedikit bilangan 0. Dan contoh dari indirect adalah metode Gauss-Seidel atau yang biasa disebut metode Lippmann. Berikutnya adalah implementasi yang dapat diterapkan. Jadi implementasi yang dapat diterapkan, yang pertama ada solid mechanics, yang kedua ada heat transfer, yang ketiga ada fluid mechanics, yang keempat ada thrust structure, dan yang kelima ada sistem control. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.